Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan paket soal prediksi penilaian akhir semester matematika jenjang SMP kelas 7. Ini adalah video yang kedua, maka pastikan kalian telah mengikuti pembahasan pada video sebelumnya. Dan pada episode yang kedua ini kita akan membahas beberapa soal untuk materi perbandingan berbalik nilai. Maka dari itu, mari kita siapkan pikiran dan hati untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan men-share di media sosial untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Jika kalian ingin lebih memperdalam dan memperluas dari berbagai variasi soal terkait soal-soal perbandingan berbalik nilai ini, kalian bisa mengikuti video yang linknya kita cantumkan dari deskripsi tayangan ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan soal prediksi penilaian akhir tahun matematika SMP kelas 7. Masih materi perbandingan. Pada episode kali ini kita mulai melanjutkan untuk nomor 8. Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, bahan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu titik-titik. Penyelesaian, kita buat matrik antara banyak ayam dengan lama atau waktu untuk menghabiskan makanan. Untuk 60 ekor ayam akan habis dalam waktu 24 hari. Kita tulis 60-24. Kemudian jika ayamnya dijual 15 ekor, berarti menjadi 45 ekor akan habis dalam waktu berapa hari. Nah, mari kita identifikasi jenis perbandingan apa ini. Ayamnya berkurang, artinya ayamnya semakin sedikit. Nanti waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan yang sama, butuh waktu yang lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau ayamnya makin sedikit, waktunya makin apa? Makin lama. Iya, makin lama. Banyak ayamnya makin sedikit, waktunya makin lama. Sebaliknya, kalau ayamnya semakin banyak, waktu untuk menghabiskan semakin cepat, dalam arti semakin kecil waktunya. Nah, sifat yang semacam ini merupakan sifat dari perbandingan berbalik nilai. Kalau pada sajian sebelumnya kita membahas soal-soal semuanya perbandingan senilai. Setelah kita bentuk matriks seperti ini, untuk menyelesaikan kita menggunakan persamaan perkalian silang dari data matrik. Untuk perbandingan berbalik nilai bukan menggunakan persamaan perkalian silang, tetapi menggunakan persamaan perkalian sejajar, dan kita dahulukan dari pasangan yang memuat unsur variabel, yaitu 45 kita kalikan dengan X, kemudian akan sama dengan 60 dikalikan 24. Kita tulis persamaannya. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan adalah sama persis dengan
ketika kita menyelesaikan persamaan dari soal-soal perbandingan senilai, yaitu hasil perkalian 60 dengan 24 ini kita bagi dengan koefisien X 45 untuk mendapatkan nilai X. X sama dengan 1440 dibagi 45, hasilnya ekuivalen dengan X sama dengan 32. Artinya bahwa dengan ayam Pak Abdul berkurang 15 ekor, pakan yang sama akan cukup untuk waktu 32 hari. Jawaban sesuai dengan option C. Jadi perbedaan cara menyelesaikan perbandingan senilai dengan berbalik nilai adalah hanya pada perkaliannya, persamaan perkaliannya. Kalau perbandingan senilai menggunakan persamaan perkalian silang, tapi kalau perbandingan berbalik nilai menggunakan persamaan perkalian sejajar. Untuk penyusunan matriksnya sama, kemudian langkah dari penyelesaian persamaan yang diperoleh juga akan sama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9, dokumen dari Ujian Nasional 2014. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, maka kecepatan mobil tersebut yang harus dicapai adalah titik. Kita susun matriksnya, yaitu matrik hubungan waktu tempuh dengan kecepatan. Untuk waktu tempuh kita samakan satuannya dalam menit. Sedangkan kecepatannya kilometer per jam. Kita mulai dari waktu 1,2 jam untuk kecepatan 80 km per jam. 1,2 jam kita jadikan menit, 1 jamnya 60 menit, 0,2 jamnya kita kalikan 60. 60 menit untuk 1 jam, 0,2 kita kalikan 60 agar menjadi menit adalah 12 menit. 60 menit tambah 12 menit, 72 menit. Ketika kecepatannya 80 km per jam. Sekarang akan ditempuh dalam waktu 60 menit. Kecepatannya kita misalkan X. Ketika waktu tempuh semakin cepat atau semakin kecil, membutuhkan kecepatan semakin tinggi tentunya. Berarti ada perubahan yang berbalik. Di sini mengecil, sebelah kanan akan membesar. Berarti ini adalah tipe perbandingan berbalik nilai. Maka kita gunakan persamaan perkalian sejajar. Seperti ini. Kemudian kita susun persamaannya dan kita tentukan nilai X-nya. Hasil kali 72 kali 80 dibagi 60. Ekuivalen dengan X sama dengan 96. Artinya agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, maka kecepatan rata-ratanya harus 96 km per jam. Sesuai dengan jawaban option A. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 10 dari dokumen ujian nasional tahun 2010. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Mungkin pengiriman bahan-bahannya terlambat atau mungkin cuaca hujan ya. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik. Penyelesaian. Untuk menyusun matriks ini, kita berarti menyusun matriks hubungan antara banyak pekerja dengan waktu
waktu yang dibutuhkan. Hati-hati, soal ini dalam kondisi tidak normal. Maksud saya tidak normal adalah 28 pekerja itu telah bekerja selama 8 hari. Artinya ada pekerjaan yang sudah dihasilkan, sehingga ada sisa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh 28 orang itu. Andaikan pekerjaan itu tidak terhenti selama 4 hari, maka sisa waktu itu adalah masih ada 20 dikurangi 8, yaitu 12 hari, dan itu menjadi tanggung jawab dari 28 orang. Sekali lagi, andaikan pekerjaan tidak terhenti selama 4 hari, maka waktu seharusnya adalah masih ada 12 hari, yaitu dari 20 dikurangi 8. Dan itu adalah tanggung jawab dari 28 orang ini untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Jadi yang kita urus di sini adalah pekerjaan yang belum dikerjakan. Butuh waktu 12 hari andaikan pekerjaan itu berjalan terus oleh 28 orang. Akan tetapi dari 12 hari ini digunakan untuk istirahat 4 hari. Sementara waktu selesai tidak boleh mundur, sehingga waktu kenyataan tidak lagi 12 hari, tapi dari 12 berkurang 4 hari, yaitu tinggal 8 hari. Tentu 28 orang ini tidak bisa menyelesaikan, harus diselesaikan oleh X orang, gitu ya. Logika berpikirnya seperti itu. Saya ulangi, andaikan pekerjaan berjalan terus, pekerjaan yang tersisa itu masih butuh waktu 12 hari oleh 28 orang. Jadi kita fokus pada pekerjaan yang belum dikerjakan. Sisa pekerjaan. Tetapi dari 12 hari ini digunakan istirahat 4 hari, maka kenyataannya adalah berkurang 4 hari, tinggal 8 hari. Tentu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh 28 orang ini dalam waktu 8 hari. Karena apa? Kalau 28 orang, sisa pekerjaan itu butuh waktu 12 hari. Sementara waktunya tinggal 8 hari. Harus dikerjakan oleh sebanyak X orang. Ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Maka kita lakukan perkalian sejajar, kemudian kita tulis persamaannya, dan kita tentukan nilai X-nya sama seperti cara sebelumnya. X hasilnya adalah 42. Artinya apa? Bahwa dengan beristirahat 4 hari itu, sisa pekerjaan itu harus diselesaikan oleh 42 orang agar selesai tepat waktu. Tapi yang ditanyakan di sini bukan berapa pekerja yang harus menyelesaikan. Yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah punya 28 pekerja. Tinggal mencari tambahannya, yaitu 42 orang ini kita kurangi banyak pekerja yang sudah ada, yaitu 28. Masih butuh tambahan 14 orang. 14 ini sesuai dengan jawaban pada option B. Tolong ya dicermati ya untuk soal nomor 10 ini. Karena ini adalah bisa dikatakan dalam tanda kutip situasi yang tidak normal. Maka penyelesaiannya pun dengan cara yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Kita lanjutkan. Soal nomor 11, dokumen UN tahun 2009. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, persediaan beras akan habis dalam waktu titik-titik hari. Kita susun matriknya antara banyak penghuni dengan waktu untuk menghabiskan beras. Banyak penghuni dengan satuan orang, waktu dalam satuan hari. 20 orang akan habis persediaan itu dalam waktu 15 hari. Kalau penghuni bertambah 5, artinya dari 20 ditambah 5 sama dengan 25, akan habis selama X
hari. Kita misalkan dalam X hari. Ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak penghuni tentu waktunya akan semakin sedikit. Kita lakukan perkalian sejajar dan kita susun persamaannya. Tentukan nilai X dengan membagi hasil kali 20 kali 15 yaitu 300 dibagi koefisien X yaitu 25. Ekivalen dengan X sama dengan 12, artinya dengan bertambahnya penghuni 5 orang itu, persediaan beras yang sama akan habis dalam waktu 12 hari dari yang sebelumnya 15 hari. Sesuai dengan jawaban option C. Lanjut. Soal nomor 12, dokumen UN tahun 2014. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buah buku dengan tebal buku 80 mm. Banyak buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tiap buku tebalnya 24 mm adalah titik. Kita susun matriksnya antara ketebalan buku dengan banyak buku yang bisa ditampung. Ketebalan buku dalam satuan milimeter, banyak buku dalam satuan buah. Kita mulai dari 36 buku untuk 8 mm. Kita tulis 8 mm 36 buku. Kalau yang akan ditempatkan di lemari yang sama bukunya lebih tebal yaitu 24 mm, tentu daya tampungnya akan semakin sedikit. Makin tebal buku, tentu yang bisa ditampung atau dimuat di dalam lemari akan semakin sedikit. Nah, ini perbandingan berbalik nilai lagi. Kita lakukan cara yang sama dengan sebelumnya. Kita susun persamaannya dan kita tentukan nilai X-nya. Hasilnya ekivalen dengan X sama dengan 12. Jawaban yang sesuai adalah option C. Kita lanjutkan, masih ada satu soal lagi yang lebih menarik dan lebih menantang tentunya. Soal nomor 13. Gabah seberat 3 ton digiling dengan mesin A diselesaikan dalam waktu 5 jam. Dengan penggiling mesin B bisa diselesaikan dalam waktu 10 jam. Jika penggilingan dilakukan dengan mesin A dan B bersama-sama, maka akan selesai dalam waktu titik. Mari kita selesaikan. Kalau ini kita tidak menggunakan tabel atau matrik, tidak. Ini ada satu pekerjaan untuk menggiling 3 ton gabah. Kalau dikerjakan oleh mesin A saja butuh waktu 5 jam. Kalau dikerjakan mesin B saja butuh waktu 10 jam. Kalau dikerjakan bersama-sama waktunya akan semakin sedikit. Bagaimana cara menghitung waktu ketika dikerjakan bersama-sama? Perhatikan dengan seksama. Kalian mungkin ingat ketika kalian mendapatkan pelajaran IPA tentang hambatan listrik yang dirangkai secara paralel. Ya, kita misalkan kalau dikerjakan bersama-sama butuh waktu X. Nah, kita ingatkan kembali untuk bagaimana menyelesaikan atau menentukan hambatan pengganti dari rangkaian paralel. Bahwa ketika kita punya rangkaian 2 hambatan paralel seperti ini, maka untuk menentukan hambatan pengganti atau hambatan totalnya adalah 1/R total atau 1/R pengganti sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, kita meminjam ilmu ini untuk menyelesaikan soal yang kita kerjakan ini. Kita analogikan A ini adalah R1, B R2, dan X ini adalah R total. Maka kita tulis 1/X sama dengan 1/A ditambah 1/B. A adalah 5 jam, B 10 jam. Maka kita tulis 1/X sama dengan 1/5 ditambah 1/10. Kita samakan penyebut untuk ruas kanan, 5 dan 10 kita jadikan penyebut yang sama yaitu 10. Maka 5 ini kita kalikan 2, 1 juga kita kalikan 2, sedangkan 1/10-nya tetap. Kita sederhanakan untuk ruas kanan, maka kita dapatkan
Equivalence per X sama dengan 3/10. Lakukan perkalian silang, 3 kali X sama dengan 1 kali 10. Kemudian X adalah 10 dibagi 3, itu 3/3 jam. 3/3 jam, 3 jamnya tetap, 1/3 jam kita jadikan menit. Caranya kita kalikan 60 menit, karena 1 jam sama dengan 60 menit. 1/3 kali 60 adalah 20 menit. Artinya ketika dikerjakan bersama butuh waktu 3 jam 20 menit. Sesuai dengan option C. Nah, begitu ya. Ini mungkin soal perbandingan berbalik nilai yang beda dengan soal-soal lainnya. Dia perlu pengetahuan khusus dan terpaksa kita harus meminjam ilmu tentang hambatan pengganti pada rangkaian paralel di pembelajaran materi IPA. Baik, saya kira demikian yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa menjadi referensi belajar yang membantu, memudahkan kalian memahami. Dan kalau kalian ingin melakukan pendalaman dengan variasi soal yang lain, sehingga lebih luas wawasan dan pengetahuan, silakan kalian bisa mengakses link video pembahasan soal-soal terkait materi yang kita bahas pada episode kali ini pada deskripsi dari video ini. Dan pada akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Berjumpa lagi pada episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.